Ini ada dua kasus, ya. Pertama, kasus perdata di mana PT Citra Marga Nusapala Persada atau CMNP menggugat Haritanu dan PT MNC Asia Holding 103 triliun gugatan perdata. Yang kedua, dilaporkan juga di Polda Metro Jaya atas tuduhan pemalsuan dan sebagainya. Oke, kasusnya adalah begini. Di bulan Mei tahun 99, CMNP itu butuh dolar. Ya, butuh dolar. Waktu itu salah satu bank TBK yang paling sehat. Di sini ada buktinya semua. Ya, jadi benar-benar paling sehat. Dia butuh dolar, jadi ditunjuklah MNC zaman dulu siapa namanya? PT Bakti Investama sebagai arranger. Ya, sebagai arrangers, ya. Akhirnya disepakati bahwa Unibank akan terbitkan zero coupon bond seharga 28 juta dolar. Apa artinya zero coupon bond? Yaitu Unibank menerima 17 juta, 4 dolar. Jadi Unibanknya sudah terima uang tersebut. Dan 3 tahun kemudian dia harus bayar 28 juta dolar. Itu artinya zero coupon bond, ya. Jadi Unibanknya udah terima uang tersebut, ya. Sedangkan nanti jatuh temponya 3 tahun kemudian, yaitu tahun 2002, ya. Cuma apa yang terjadi di tahun 2001, banknya ditutup oleh pemerintah karena krismon. Unibanknya ditutup, ya. Karena Unibanknya ditutup, tentu CMNP tidak bisa mencairkan dia punya sertifikat deposito tadi yang senilai 28 juta dolar. Itu intinya. Intinya sekali lagi, Unibank sudah terima uang. Bukan Haritanu yang terima uang. Bukan apa tuh yang namanya sebelumnya? Bukan Bakti Investama yang terima uang. Tapi yang terima uang itu adalah Unibank. Sama seperti Anda buka deposito, kemudian jatuh tempo dibayar oleh bank, ya. Cuma ini bedanya zero coupon, artinya yang diterima oleh Unibank lebih kecil, nanti pada saat jatuh tempo akan lebih besar karena dianggap sebagai bunga. Jadi Unibank terima 17,4 juta dolar, nanti pada saat jatuh tempo 3 tahun kemudian si CMNP akan terima 28 juta dolar. Namun 2,5 tahun, ya 2,5 tahun ya, 2 tahun 5 bulan setelah terbit sertifikat deposito ini, Anda tahu krismon, dan termasuk Unibank salah satu yang dibegukan operasinya oleh Badan Penyihatan Perbankan BPPN. Artinya apa? Dari jangka waktu ini kelihatan bahwa memang bank ini sehat pada waktu penerbitan sertifikat deposito ini. Cuma 2,5 tahun kemudian dia dibekukan oleh BPPN dan akhirnya dia nggak bisa bayar, ya. Gara-gara itu CMNP gugatlah Unibank, gugat BPPN di pengadilan. Akan tetapi sampai tingkat PK CMNP itu kalah. Artinya tuntutannya 28 juta dolar plus bunga denda ditolak oleh pengadilan. Karena dia sudah kalah sampai Mahkamah Agung, sampai PK, sekarang dia mengalihkan target ke Haritanu dan ke PT MNC Asia Holding. Nah, pertanyaannya adalah, kalau bank menerima tabungan, yaitu yang 17,4 juta tersebut sudah diterima oleh Unibank, kemudian pada saat jatuh tempo dia tidak bisa cairkan. Yang salah siapa? Tentu bukan brokernya, arrangernya. Waktu itu kan arrangernya adalah Bakti Investama, hanya terima komisi. Ya, tidak. Jadi uang itu 100% masuk Unibank. Jadi kalau sekarang dituduh pemalsuan, pemalsuannya di mana?
Lagi pula sebelum terbit sertifikat deposit tersebut, yang melakukan hubungan hukum untuk klarifikasi, pengecekan semua dokumennya langsung Unibank dengan CMNP. Bahkan tiap tahun auditor dari CMNP yaitu Prasetyo Utomo meminta laporan dari Unibank tentang status daripada sertifikat deposito ini, dikatakan semuanya sah. Artinya apa? Sebelum CMNP menerima ini sertifikat deposito, telah melakukan hubungan hukum langsung, pengecekan, verifikasi, audit segala macam dengan Unibank. Setelah dia yakin, baru dia terima. Baru dia terima sertifikat depositonya, karena sudah dicek semuanya, sudah diaudit, sudah verifikasi, ada semua tanda tangannya di sini. Ini semua tanda tangannya ada di sini. CMNP itu sudah yakin, barulah kemudian sertifikat depositonya diterbitkan dan dipegang oleh CMNP senilai 24 juta dolar. Artinya apa? Sama sekali kewajiban hukum untuk membayar sertifikat tersebut tidak ada kaitannya dengan arranger, yaitu Bhakti Investama yang sekarang menjadi MNC. Itu inti pokoknya, ya. Jadi kalau dituduh pemalsuan, bagaimana pemalsuannya? Karena ini semua tanda tangannya sah, ya. Uangnya diterima oleh Unibank 17,4 juta dolar. Setiap tahun auditor dari CMNP melakukan pengecekan ke Unibank mengenai status daripada surat berharga tersebut dan dijawab sah semuanya. Yang menjadi masalah, yang bikin ribut adalah karena Krismon, yaitu akhirnya dibekukanlah. Jadi kalau Anda lihat ya, ini deposito terbit tanggal 25 Mei 99. Kemudian di Unibank dibekukan oleh Bank Indonesia tanggal 29 Oktober 2021. Artinya apa? Dua tahun 5 bulan berjalan normal sebagai TBK. Tapi tiba-tiba Krismon dan kemudian banyak bank yang dibekukan, bukan hanya Unibank. Apa kaitannya lagi dengan arranger yaitu Bhakti Investama? Sama sekali nggak ada kaitan. Cuma karena CMNP sudah kalah sampai Mahkamah Agung, dicarilah sasaran utama lagi yang menurut kami total tidak ada dasar hukum. Karena apa? Hubungan hukum, verifikasi, audit sebelum sertifikat deposito tersebut terbit langsung dilakukan oleh Unibank dengan CMNP. Bahkan tiap tahun diklarifikasi. Di sini ada surat dari auditor, dari akuntan. Gimana ini mengenai surat berharga? Sah. Bahkan sebelum banknya ditutup, CMNP masih kirim surat ke Unibank. Bagaimana punya kita ini? Sah semuanya. Tanda tangan direksi ada. Artinya apa? Hanya di awal-awal Bhakti Investama ikut sebagai arranger. Selanjutnya sudah lepas tangan. Itu sudah langsung hubungan hukum langsung antara CMNP dengan Unibank. Itu intinya. Persoalannya sangat simpel. Makanya sangat kejam kalau tiba-tiba dalam TikTok disebutkan Haritanu melakukan penggelapan. Di mana penggelapannya? Yang terima uang Unibank. Ya, 17,4 juta itu ada bukti transfer di sini, mana itu? Mana itu bukti transfer di sini? Ya. Itu kira-kira intinya. Jadi kasus ini sebenarnya sangat simpel, nggak berbelit-belit. Dan saya yakin nggak perlu pengacara senior bagi Haritanu untuk membela ini. Cukup asisten saya nanti. Nah, ini dia nih. Inilah bukti transfer. Inilah bukti transfer dari CIC yang ke Unibank 17,4 juta dolar. Itulah namanya giro kupon. Artinya terima 17,4 juta dolar, nanti kalau sudah jatuh tempo 3 tahun lagi menjadi 28 juta dolar. Itu artinya giro kupon. Jadi bunganya itu ya. Nah, ini dia nih. Nah, ini semua nih. Ini semua bukti pembayaran. Dari pembayaran dilakukan melalui bank CIC. Ya. Uangnya diterima oleh Unibank resmi. Dan
pada saat pembayaran dan sebagainya, Bakti Investama sudah tidak ikut lagi sama sekali. Bakti Investama hanya arranger di saat awal. Selanjutnya hubungan hukum, klarifikasi, audit, surat menyurat langsung CMNP dengan Unibank. Sama sekali nggak ada kaitannya lagi dengan Bakti Investama. Ya. Nah ini pertanyaannya adalah, apakah pada saat penerbitan deposito tersebut Bakti Investama tahu Unibank bakal hancur? Ternyata inilah data Infobank saat itu, dia adalah salah satu bank terbaik pada bulan Mei 99 pada saat sertifikat deposito tersebut diterbitkan atas nama CMNP. Unibank salah satu bank ranking ini, rankingnya nih. Ini data apa? Infobank. Ini data Infobank. Artinya Bakti Investama tidak menjerumuskan CMNP kepada bank yang sudah hampir bangkrut. Ya, karena masalah ini timbul 2 tahun 5 bulan setelah penerbitan deposito. Ternyata Krismon, banyak bank ditutup termasuk Unibank. Itu kalau tidak ada Krismon nggak ada masalah. Terus apa kaitannya dengan Bakti Investama? Krismon kan bukan disibakkan oleh Bakti Investama. Kira-kira intinya di situ. Jadi yang dipublikasikan di luar itu sudah fitnah, pencemaran nama baik. Apalagi ada TikTok mengatakan bahwa sekiranya uang itu tidak digelapkan oleh Haritano, cukup untuk dipakai untuk membayar perumahan rakyat. Pertanyaannya apa kaitannya? Ini kan bukan negara yang dirugikan, ya? Apa kaitannya untuk membangun rumah rakyat gitu loh? Jadi benar-benar TikTok itu ya sangat mencemarkan nama baik Pak Haritano dan juga MNC Group dan juga keluarganya. Jadi kita lagi pertimbangkan apakah lapor pidana balik, ya, atau tidak, masih menunggu keputusan dari Pak Haritano. Yang jelas bahwa Unibank sudah kalah sama BPPN, yaitu BPPN adalah bank penyihatan perbankan yang mengambil alih tanggung jawab dari Unibank, udah kalah sampai PK. Gara-gara dia kalah, sekarang cari target baru. Dan kalahnya itu tahu nggak? Tahun 2008 dia kalah sampai PK. Tahun 2008. Sesudah kalah dia sampai PK tahun 2008, sekarang tahu berapa? Berapa tahun berdisinya? Berapa? 17 tahun. Sesudah dia kalah sampai PK, 17 tahun kemudian baru gugat Haritano. Dari segi pidana pun sudah daluarsa, karena tidak pidana ini 12 tahun daluarsanya. Jadi kan sekarang ini kan CMNP juga laporin Haritano di Polda. Dan ini sudah daluarsa karena apa? Daluarsanya 12 tahun. Ini bulan Mei 99 ke sekarang berapa puluh tahun sudah? 26 tahun. Ya. Saat itu saya belum lahir kali ya. Jadi dari segi pidana sudah daluarsa, dari segi perdata tidak ada tanggung jawab hukum apapun dari Haritano maupun MNC, karena MNC hanya arranger, mempertemukan. Habis itu selanjutnya semua transaksi dilakukan oleh CMNP dengan Unibank, termasuk semua ini, pembayaran ada, transfer ke rekening dia ada. Yang terima duit itu tidak ada diterima oleh Haritano 1 sen pun. Makanya kata-kata penggelapan itu benar-benar mencemarkan nama baik. Juga ini semua ada auditnya, semua ada, ya. Ini semua tanda tangan daripada antara direksi Unibank dengan CMNP, ada auditnya sebelum diterbitkan sertifikat deposito. CMNP melakukan verifikasi, dicek ulang, semuanya sah. Bahkan tiap tahun auditor dari CMNP melakukan audit, menanyakan ke Unibank, gimana ini? Oke semua, oke tiap tahun. Dan di situ sudah tidak ada peranan apapun dari Haritano maupun Bakti Investama. 2 tahun 5 bulan sudah tidak ada peranan apapun. Udah hanya murni hubungan hukum Bank Unibank dengan CMNP. Itu kira-kira intinya. Kalau ada pertanyaan silakan. Apa nih? Nah, ini dia. Inilah
inilah surat setiap tahun auditor dari CMNP kirim surat ke Unibank menanyakan status dari sertifikat deposito ini, dan dijawab oleh Unibank semuanya oke, semuanya lancar. Ini nama auditornya Prasetyo Utomo & salah satu auditor terkenal ya. Terakhir malah Februari 2001 masih ditanyakan, kan terbit Mei 99. Tiap tahun dicek oleh CMNP kepada Unibank untuk dimasuk dalam pembukuan dia, dan selalu Unibank mengatakan ke auditor dari CMNP semuanya beres, nggak ada masalah, diverifikasi semuanya sah. Di sini sudah tidak ada keterlibatan dari Bakti Investama maupun Haritanu. Haritanu atau Bakti Investama hanya di awal-awal sebelum penerbitan sertifikat deposito. Sesudah penerbitan semuanya udah hubungan hukum langsung antara Unibank dan CMNP. Kira-kira intinya begitu. Anda menyaksikan Breaking News, pemirsa. Kami lanjutkan kembali penjelasan duduk perkara gugatan yang dilakukan oleh CMNP ke PT MNC Asia Holding berikut ini. Taufik dari Detikom mau menanyakan terkait yang pertama, mungkin katanya hari ini pihak CMNP dilaporkan balik ke Baris Krim Polri, mungkin bisa ditunjukkan LP-nya. Yang kedua, waktu kemarin disebutkan dari MNC Asia itu bilang kalau CMNP ini salah sasaran. Apa? Salah sasaran? Iya, salah sasaran. Dan inisial JH ini mendalangi laporan gitu. Nah, inisial JH ini siapa gitu Pak? Lalu yang ketiga, tanggapannya terkait bahwa Unibank ini adalah pemilik NCD-nya. Itu aja Pak. Oke. Terima kasih. Yang pertama, Haritanu belum melapor balik ya? Belum ya? Belum, baru persiapan. Ya, belum melapor balik. Yang kedua begini. Jadi CMNP itu punya surat obligasi dalam rupiah. Dia butuh dolar. Ya, dijuallah obligasinya ini. Itu yang nanti hasil penjualan itu dipakai untuk membayar ke Unibank. Dan Unibank kemudian menerbitkan deposito dalam dolar. Ya. Jadi pertanyaannya tadi apa terkait itu? Enggak, yang tadi yang barusan itu. Jadi obligasi rupiah dari CMNP dijual dan hasilnya dipakai, kemudian pembelinya membayar deposito tersebut dalam bentuk dolar ke Unibank. Unibank kemudian menerbitkan surat deposito dalam bentuk dolar. Jadi semula CMNP itu punya obligasi, punya tagihan rupiah atau obligasi ke pihak lain, termasuk KCIC, itu kemudian dijual dan sebagai gantinya dia dapatkan sertifikat deposito dalam dolar. Jadi benar-benar ada prestasi, ada kontraprestasi, tidak ada pemalsuan. Dan nilainya yang diterima oleh Unibank 17,4 juta dolar. Dan kalau jatuh tempo, Unibank akan bayar 28 juta. Itu namanya giro. Jadi tidak ada bunga tiap bulan. Bunganya itu di markup terus sampai akhirnya jatuh tempo, nanti 28 juta. Kira-kira begitu. Yang mengenai JH, ya kalian tahu dong siapa komisaris dari CMNP, ya? Masa nggak tahu? Teman saya jalan lagi dia kadang-kadang nih. Nah, dia yang jawab deh siapa? Lu pura-pura nggak tahu loh. Ya jelas lah JH komisarisnya ya Yusuf Hamka, siapa lagi, bukan Hotman Paris. Kalau Hotman Paris mah udah kaya banget. Ya, apalagi pertanyaannya? Jadi udah ngerti kan? Jadi nggak ada uang tersebut masuk ke Bakti Investama. Benar-benar uang itu masuk ke Unibank. Ini bukti transfernya nih, ini nih masih ada nih. Makanya tadi saya kagum sama Pak Haritanu. Kok udah puluhan tahun? Memang itulah rupanya ciri-ciri orang kaya ya. Udah puluhan tahun bisa ada begini. Coba. Hafal lagi. Tadi dia waktu mendiktekan ke saya semua, luar kepala dia bikin tanggal begitu banyak, bisa luar kepala. Mana dia? Ini dia nih. Ini oleh beliau tanpa lihat buku tanggalnya dia ingat semua. Pantas dia kaya ya. Aku aja udah hilang ingatan umur segini.
Benar-benar tadi, semuanya ada dokumennya. Bukti transfer surat dari Unibank berkali-kali, sama sekali tidak ada masalah hukum apapun yang menjadi tanggung jawab dari Haritanu maupun Bakti Investama. Dia hanya arranger di awal. Selanjutnya hubungan hukumnya langsung dengan Unibank dengan CMNP. Itu Pak. Dia sudah kalah, CMNP itu sudah kalah menggugat Badan Penyihatan Perbankan yang sekarang namanya PT Perusahaan Pengelola Aset Persero. Sudah kalah sampai PK Mahkamah Agung tahun 2008. Kok sesudah puluhan tahun berlalu baru dicari sasaran berikutnya? Itu sudah menjadi pertanyaan. Nggak tahu kenapa dia marah sama Pak Haritanu. Sebelum diterbitkan sertifikat deposit tadi itu, CNPT itu melakukan verifikasi langsung dengan Unibank. Verifikasi langsung, diperiksa segala macam. Ini dia, makanya tadi ada tanggal-tanggalnya di semua, ada bukti suratnya di sini semua. Sesudah sesudah CMNP sudah merasa memenuhi syarat semuanya, barulah terbit sertifikat depositonya. Soal teknis dikasih melalui swapa itu hal lain. Tapi sebelum sertifikat deposito terbit, langsung, tadi saya sudah bilang berulang-ulang, langsung Unibank sama CMNP melakukan verifikasi, dicek ulang berulang-ulang, baru kemudian sesudah semua syaratnya dipenuhi, barulah terbit itu punya sertifikat deposito tersebut. Kira-kira begitu. Dan itu penerbitnya adalah udah jelas-jelas Unibank, ya. Uangnya pun dia tahu ditransfer ke Unibank. Jadi penanggung jawabnya jelas lah bukan Haritanu. Dan ada di perjanjian pun ditulis dia hanya arranger, ada perjanjiannya di sini. Di sini ada semua. Jadi jelas-jelas dia tahu Unibank Haritanu itu atau Bakti Investama itu hanya arranger, hanya semacam broker. Kira-kira begitu, ya. Hukumnya itu sudah hitam putih jelas. Terlagi Bang, untuk kasus pidana tadi Abang bilang 12 tahun maksimal. Ya. Tapi kan faktanya diterima. Bagaimana kemudian logikanya? Kalau untuk kan itu kan hanya diterima di bagian penerimaan, kan dia tidak masuk ke substansi, ya. Jadi nanti polisi akan melihat apakah dalam penyelidikan akan dilihat apakah memang sudah daluarsa atau tidak. Tapi pada saat penerimaan kan berkas pada dasarnya kalau dilihat ada bukti-buktinya itu ya diterima. Nanti dalam masa penyelidikan apakah keluar SP3 lidik ya gitu nanti mudah-mudahan, ya. Tapi yang jelas sudah daluarsa karena apa? Orang terbitnya 99 bulan Mei, sekarang tahun berapa? Udah berapa puluh tahun? 26 tahun. Tindak pidana penggelapan itu 12 tahun, jelas itu di KUH pidana disebut daluarsa. Dan terlepas dari yang terima uang itu Unibank. Sekali lagi yang terima Unibank, bukan Haritanu. Dia tahu itu, dia periksa. Bahkan tiap tahun auditor daripada CMNP melakukan minta surat konfirmasi dari Unibank mengenai status daripada surat berharga ini masih oke nggak? Dijawab oke, ya. 2000 sampai 2021. Benar-benar Haritanu dan Bakti Investama sudah di luar arena. Ya pemirsa, sebelumnya CMNP menggugat perdata PT MNC Asia Holding sebesar 103 triliun rupiah. Gugatan itu terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan demikianlah Breaking News.